mereka-mereka ini memang sengaja seperti itu atau memang nggak tahu. Nah, pantes dulu terjadi perang sampit di penggal-penggal kepalanya gitu. Hari ini dipaksa di rumah. Gimana istriku, keluhan apa? Keluhan uang belanja, Pak. Waduh, buat oknum-oknum pas nyepi malah beban ya. Saya tidak mau mendiskusikan masalah keluarga saya. Bentar dulu, Pak. Gangguin nyepi di Bali, ini takut-takutnya jadi perang sampit. Misteri makna behind the scenes video tutorial. Nah, memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kemarin ini kan di Bali itu lagi nyepi guys ya. Ada nih berita heboh banget. Dimana ada oknum bapak-bapak. Ini diduga dari Madara. Madara ya? Kalian tahu di mana daerah Madara? Nah, ini diduga mengganggu jalannya nyepi guys. Nah, Bentar dulu, Pak. Nah, ini saya mau buka dulu. Ya. Saya mau mencoba buka. Nah, ayo, satu persatu buka masuk. Silakan, Pak. Gak ada yang jago. bagi kalian yang nggak tahu hari raya Nyepi itu ngapain, bagi umat Hindu terutama di Bali, hari Nyepi itulah satu hari setahun sekali, dimana itu libur nasional pertama. Yang kedua itu adalah di hari dimana semua Bali kegiatannya tuh ditutup gitu, bandara ditutup, mall ditutup, jalan ditutup. Boleh ada sih yang keluar-keluar, itu cuman pecalang alias polisi Bali gitu. Nah, semua orang biasa itu di rumah, namanya juga nyepi ya, sepi gitu, supaya sepi, merenung, meditasi, bersyukur, quality time, nah bisa juga. Tapi di bagian Bali Barat, nah ada nih kejadian di mana bapak-bapak oknum itu membuka paksa portal, tidak menghormati hari raya Nyepi. Nah, gimana menurut kalian nggak sih? Bener nggak sih ini? Nah, dari video yang tadi ini, nah ada bapak-bapak ini pakai pakaian tank top. Nah, itu tuh membuka portal dengan paksa di kawasan Bali Barat. Itu dia bilang bahwa semua orang-orang di sana itu pengen masuk ke dalam kawasan portal tersebut, kawasan memang wisata ya, yang ditutup sama pecalang. Nah, ini polisi-polisi Bali alias pecalang Bali itu udah men-stop. Bapak, ini hari Nyepi, Pak. Tidak boleh, Pak. Dari turun-temurun memang tidak boleh ada orang-orang yang keluar gitu, Nyepi. Terutama bawa motor dan berisik gitu. Nah, di sini kita lihat banyak banget orang naik motor. Waduh, ini Let's Go curiga. Mereka-mereka ini memang sengaja seperti itu atau memang nggak tahu? Nah, ini pertanyaan ya. Karena hal ini membuat warga Bali marah. Nggak cuma warga Bali, warga Indonesia marah. Banyak komentar-komentar TikToknya yang seperti ini. Orang Bali depan rumahku Nyepi, lampunya mati semua. Kami pun ikut matiin lampu untuk menghargai Nyepi. Nah, pantes dulu terjadi perang sampit. Sebuah tragedi gitu. Ada yang bilang, kok logatnya kayak Madara ya? Ini pikirnya sama kayak Menendesku nih. Logat Madura tah. Wah. Nah, ini adalah masyarakat TikTok yang protes dengan oknum bapak-bapak ini ya. Nah, tapi Let's Go penasaran ya, kenapa banyak banget orang yang bilang ini bakal bisa terjadi perang sampit gitu. Atau bahkan ada yang bilang, itu kenapa perang sampit terjadi di zaman dahulu. Nah, Let's Go nggak terlalu familiar sama perang sampit. Tahu cuman rumor-rumornya, karena ada peperangan zaman dahulu yang katanya pembantaian besar-besaran. Nah, Let's Go cari kan, apa sih perang sampit? Nah, Let's Go baca nih dari kompas.com. Sejarah ya, sampit, kronologi sama penyebabnya. Itu dibilang per tahun 2001 itu ada kerusuhan yang ada di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, akibat konflik Sampit ini ada 600 orang lebih yang meninggal dunia. 600 orang nih yang dikabarkan meninggal dunia ya. Ini ternyata meluas perang Sampitnya sampai ke Kalimantan Tengah. Tadinya kan di timur, meluas sampai ke Kalimantan Tengah. Nah, ini kronologinya tuh gara-gara ada satu rumah yang dihuni orang Dayak, yaitu suku asli dari Kalimantan yang kita tahu orang Dayak ya. Kalau suku asli dari Bali yaitu biasanya beragama Hindu gitu. Itu rumahnya dibakar katanya guys. Yang dibakar itu kelompok pendatang alias kelompok dari
Madara. Dari Madura ya gitu. Itu kabarnya di sini nih. Nah, singkat cerita, perbedaan inilah yang bikin orang-orang Kalimantan itu sebel sama orang Madura gitu. Karena perbedaan budaya, perbedaan mindset gitu. Itu membuat orang-orang Dayak ini sebel sama suku-suku Madura gitu pada saat tersebut ya, bukan sekarang. Nah, menurut data pada saat tersebut ada 75.000 orang Madura di kota Waringin Timur gitu. Dan orang Madura merasa populasinya itu banyak dan merasa berkuasa di Sampit. Sampai pernah melakukan pawai keliling. Nah, berarti dia karena mungkin udah banyaknya tinggal di Sampit, mereka ngerasa ini udah juga rumah kita, rumah kalian rumah kita juga, rumah kita bersama. Dipawailah keliling gitu. Mereka membawa celurit dan spanduk bertuliskan selamat datang di Sampang 2 ini. Sampang banjir poleng. Banjir poleng. Sampang banjir poleng. Sampang banjir poleng. Sampang, gak tahu ya, dia bilang selamat datang di Sampang 2. Secara tersirat menandakan Sampit adalah bagian Pulau Madura. Orang Madura yang membunuh orang Dayak dan beberapa sumber menyebutkan bahwa peristiwa ini sebagai balasan aksi orang Dayak yang sebelumnya. Gitu. Nah, seperti ini saling dendam-mendendam, balas-membalas dengan tindakan kriminal. Masalahnya mereka bukan anti Madura karena pelabuhan Sampit dikai pelang pelabuhan Madura 2. More-more. Lu kok Madura 2? Singkat cerita, akhirnya orang Dayak ini, suku-suku Dayak, itu melakukan tindakan pembalasan. Ada 9 rumah, 2 tempat karaoke, dan 5 motor yang dimiliki orang Madura. Itu dirusak sama kelompok Dayak. Dan juga sebanyak 1.300 orang Madura itu harus mengungsi buntut dari pengerusakan tersebut. Nah, itu kabarnya. Lalu orang Dayak ini menguasai Sampit pada tanggal 18 Februari 2001 gitu. Nah, jadi intinya dari perang Sampit ini yang Let's Go tangkap ya, mungkin ini penangkapannya berbeda-beda karena Let's Go nggak ada di sana dan juga bukan zaman Let's Go pada saat tersebut perang itu terjadi. Nah, yang Let's Go tahu dan pernah nontonin juga, katanya ada orang-orang dari Madara ini yang dipenggal-penggal kepalanya gitu, ditenteng-tenteng kepalanya gitu. Itu bener nggak sih? Karena Let's Go mau nampilin videonya ya nggak mungkin ya. Itu Let's Go cari perang-perang Sampit memang sangat-sangat kejam gitu. Video-video yang beredar yang nggak disensor ya. Itu ada kepala yang dipotong, kepala yang ditumbuk-tumbuk, tumpukan-tumpukan mayat juga. Lalu Let's Go pernah juga lihat badan-badan tanpa kepala gitu, digantung-gantung. Nah, ini penyebab dari perang Sampit ini adalah kesalahpahaman dan juga perbedaan budaya yang ada. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan Nyepi kemarin? Karena dari logat oknum bapak-bapak ini adalah logat-logat dari Madara alias Madura gitu. Ditakutkan banyaknya warga-warga asli dari Bali ini nggak terima dengan tindakan bapak tersebut dan akhirnya merembet kemana-mana. Contoh, Let's Go. Nanti misalnya ngelihat orang dari Madura berpikiran negatif. Suaranya bapak-bapak yang kemarin bukan nih. Jadi berpikiran negatif gitu. Padahal kita nggak saling kenal. Tapi dengan perbedaan budaya ini dan juga berita yang beredar dan juga oknum membuat kita sesama manusia itu jadinya judgmental gitu loh. Takutnya kan kayak gitu. Nah, dan juga ini Hari Raya Nyepi ini kan 1 hari setahun. Setahun itu 1 hari loh. Sehari aja gitu. Dan kan enak quality time sama keluarga di rumah, bapak dapat libur, tinggal di rumah sama anak-anak gitu. Disitulah waktu bapak ini buat ngobrol sama anak gitu, sama istri. Wah, selama 360 hari kita hari ini dipaksa di rumah. Gimana istriku, keluhan apa? Keluhan uang belanja, Pak. Waduh, stres. Anakku gimana? Anakku sekolahnya gimana? Saya kan nggak sekolah, Pak. Uang belum bayar. Loh. Ini mungkin di rumah tambah mumet. Nyepi untuk keluarga lain itu refreshing quality time. Kalau buat oknum-oknum pas nyepi malah beban ya. Saya tidak mau mendiskusikan masalah keluarga saya. Makanya cari keluar. Siapa tahu kayak gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Nah, siapa tahu orang-orang yang melanggar Hari Raya Nyepi memang nggak akrab sama keluarganya. Dipaksa akrab. Tinggal di dalam satu rumah gitu. Dipaksa buat ngobrol bareng. Pas ngobrol bareng, ternyata saya nggak cocok. Sama istri sendiri, uang jatah bulanan nunggak. Sama anak sendiri, anak begajulan di sekolah. Loh. Padahal ini niatnya baik loh, supaya kalian bisa quality time sama keluarga.
Ini mungkin keluarganya nggak ada kualitasnya. Nah, tapi kabarnya bapak ini akhirnya dijemput nih sama kepolisian. Pada malam itu juga, pada malam Nyepi, dijemput kepolisian dan sekarang itu udah meminta maaf. Ini permintaan maafnya. Maaf atas kesalahan kemarin, karena kalau kayak gitu, masalahnya masyarakat masih banyak di sana. Maka saya ambil inisiatif untuk dibukalah portal itu supaya nggak ada kerumunan dan gitu. Masalahnya itu saya karena sebagai orang biasa, orang awam, tidak tahu apa-apa. Saya lulusan SD karena tidak megang ijazah, karena hilang ijazah. Nah, dari permintaan maaf ini agak sedikit lucu ya, karena dia bilangnya, maaf saya orang awam, saya nggak tahu. Habis itu dia bilang juga, saya nggak ada ijazah SD. Let's go kira dia memang nggak lulusan SD, makanya nggak ada etikanya seperti itu, nggak maksudnya pendidikannya dengan tindakan Pancasila kan kita dididik ya, pakai tindakan Pancasila. Susah ngomongnya nih. Ya kalian ngerti lah maksud Let's go. Let's go kira dia nggak lulus SD itu dijadikan alasan. Nah ternyata dia bilang waktu kecil ijazahnya hilang. Berarti lulus SD dong. Berarti kamu harusnya tahu tata krama dan juga toleransi Pancasila. Di PPKN kan ada nih, zaman dulu. Zaman Bapak dulu kan pasti ada namanya PPKN, Pak. Zaman sekarang nggak ada. Zaman Bapak dulu ada PPKN. Masa nggak tahu sih tenggang rasa, toleransi. Nah, tolong menolong. Masa di sekolah nggak dapat nih, Bapak? Ini yang ditakutkan para warganet dan juga warga lokal ya. Nanti kan hubungannya nggak akrab gitu. Nanti takutnya ada oknum buat rusuh di hari keagamaan, takutnya nanti kan dibales. Ada yang nggak terima, ternyata ada oknum juga dari masyarakat Hindu Bali. Pada saat masyarakat Muslim punya acara, nanti dia nggak terima, dia bales gitu. Nanti balas lagi. Saling kejahatan itu capek. Kalau kalian menghormati nih ya, dengan umat Hindu dihormati, umat Islamnya membantu, nah, nanti ada umat Islam, ada acara umat Hindunya membalas. Wah, kemarin dia baik banget sama kita nih. Dia waktu Nyepi dibantuin kita buat mematikan lampu, tidak keluar. Wah, sekarang kita pas di bulan puasa kita bantu mereka. Kita amankan jalan-jalan di masjid. Ketika mereka mau ke masjid, kita bantu buat nyebrangin. Wah, ini kan saling membantu nih. Nanti ada lagi nih, pas hari raya keagamaan lain juga ada gini. Wah, kita dibantuin juga sama ini, kita harus balas juga. Enak aja, masa dia baik sama kita nggak baik sama dia? Kita balas lebih baik lagi. Nah, gitu. Oh, ini lebih baik lagi, kita balas 3 kali lipat lebih baik lagi. Gitu. Nah, ini akan membalas kebaikan dengan kebaikan berlipat-lipat ganda. Itu lebih enak, guys. Klik-klik Let's go ya. Let's go Nyepi kemarin ngapain Let's go gitu. Quality time lah. Keluarga saya kan akur ya. Nggak kayak keluarga Bapak Oknum itu ya. Canda ya Pak ya. Cuma tahu ya keluarganya nggak akur ya, makanya nggak betah di rumah. Terus Let's go betah di rumah sama keluarga, nih nyepi enak. Dan nggak cuma bapak-bapak tadi, ternyata banyak bule-bule yang entah sengaja atau enggak ya, membuat hari raya Nyepi ini sedikit kurang menyenangkan. Seperti ini video-videonya. This is our public. This is to everybody. Yeah. Everybody, okay now. If our village open, but now our village is closed. Okay. Now, you can call to embassy Holland. I don't want talking. Stupid people. That's all. you stupid, not me. I go here and What you want now? res- What you want now? We are the government in our village now. I'm respect your don't you culture. talk about- And don't you talk. you want Này là xà mù go out your culture and move me from here. No. You not respect our village. All the people cannot go out here. Just live in the So house. what are you doing now, here? you now, this valley. Why? 1, 2, Not- 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, ini akhirnya diserang netizen ini. Ternyata mbak-mbak ini adalah mbak-mbak bule ini, mbak bul itu adalah salah satu konten kreator, YouTuber juga. YouTube-nya diserang. Ya menurut kalian gimana sih tentang oknum-oknum ini yang ditakutkan akan menjadinya perang sampit 2 gitu? Kalau Let's Go sih memang agak sedikit takut ya. Lama-kelamaan akan ada oknum-oknum yang lebih banyak daripada ini satu oknum. Nanti awalnya kita kasih keringanan, tahun depan dia berulah lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, ini membuat pergesekan antara suku dan budaya dan akhirnya takutnya terjadi perang sampit lainnya gitu. Let's Go sih harap sih enggak ya. Dengan ini Let's Go harap memang kita harus menghargai lah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Kalau kita di Bali ya kita hargai di Bali. Kalau kita di Papua kita hargai di Papua. Kalau kita ke Madura ya kita hargai di Madura. Kalau kita ke Aceh, Let's Go ke Aceh aja nih ya. Pakaiannya tertutup. Tidak berkata kasar gitu. Memang di Aceh itu salah satu daerah istimewa gitu. Jogja kita enjoy vibe. Nah, itu pokoknya saling respect dan menghargai lah, karena kalau saling berbalas kejahatan itu nggak bakal habis-habisnya, bakal ada nyawa yang melayang. Nah, coba kalau berbalas kebaikan, akan ada nyawa-nyawa yang terselamatkan. Gokil, Let's Go. Thank you banget ya nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's Go bakal kasih info-info menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye.